Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan hingga hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita semua. Bagaimana kabar adik-adikku semua dan ayah bunda? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk pada pembelajaran 3 atau bab 3, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Yang pertama yaitu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fa'man. Amin. Pertama yaitu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara melihat segala ciptaannya, karena alam semesta atau apapun yang ada di muka bumi ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pencipta seluruh alam semesta, dan Allah pula yang mengatur seluruh alam semesta. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi, Allah menciptakan apa yang ada di bumi, apa isi alam semesta, kemudian Allah menciptakan langit hingga menjadi 7 langit. Adapun contoh perilaku meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, itu sama halnya meyakini bahwa Allah Maha Mencipta segalanya, dan kita harus bersyukur apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua yaitu mengaji. Mengaji juga merupakan perilaku terpuji. Anak yang rajin mengaji akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, anak yang pintar mengaji, yang rajin mengaji juga adalah anak yang mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, karena mengaji adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, karena kita mempelajari ayat-ayat Allah, karena isi Al-Quran adalah pedoman hidup kita di dunia maupun di akhirat. Kita lanjut bagian B, yaitu Asmaul Husna Al-Khaliq. Jadi Asmaul Husna Al-Khaliq artinya yaitu Maha Pencipta. Jadi Al-Khaliq terdapat pada Asmaul Husna,
yang artinya Maha Pencipta. Allah berkuasa menciptakan apapun. Allah berkuasa menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 24, yaitu artinya Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Jadi Allah memiliki nama-nama yang indah dalam Asmaul Husna, yaitu ada 99 Asmaul Husna atau ada 99 nama-nama Allah yang indah. Kemudian berikut contoh perilaku mensyukuri Asmaul Husna Al-Khaliq atau mensyukuri tentang penciptaan Allah. Yang pertama yaitu Allah menciptakan manusia, yaitu menciptakan kita, menciptakan diri kita. Untuk apa? Untuk selalu mensyukuri dengan cara menggunakan tubuh untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Allah menciptakan tubuh kita dengan bentuk sempurna. Dengan sempurna kita bisa melihat, berjalan, dan menikmati makanan. Atau mata kita digunakan untuk apa? Untuk melihat hal-hal yang baik. Telinga kita diciptakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Dan mulut kita diciptakan untuk berbicara dengan sopan santun. Jadi, dengan penjelasan tentang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Pencipta, maka kita sebagai manusia harus menerapkan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama meyakini Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Artinya kita yakinkan diri kita bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta alam semesta. Apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di langit atau di alam semesta ini, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Jadi, yang kedua ini kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah diciptakan. Dengan rasa syukur itu kita buktikan kepada Allah, yaitu mengabdi kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, dan menjalankan perintah-perintah Allah yang lainnya, dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, memanfaatkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Artinya, kita menggunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang keempat, menjaga dan melestarikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sudah berikan kepada kita ataupun apa yang ada di alam semesta ini, kita diperintahkan untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti yang ada di samping rumah, kayak tanaman, hewan. Jadi tanaman dan hewan kita harus menjaganya dan melestarikannya. Menjaganya seperti tanaman itu membersihkan, menyiram tiap pagi. Kalau hewan yaitu memberikan makanan. Yang kelima yaitu rajin beribadah. Seperti yang Ibu jelaskan tadi di poin kedua, yang kelima itu rajin beribadah, artinya kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang paling pokok adalah kita rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Hanya itu materi kita hari ini. Bab 3 yaitu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna Al-Khaliq.
Jadi sekarang tugasnya yaitu mengerjakan soal-soal latihan halaman 41 sampai halaman 42. Jika sudah selesai, maka difoto dan dikirimkan ke ibu. Dan ibu minta tulisannya untuk bagian B dan D dan E diperjelas ya, supaya ibu mudah untuk mengerjakan ibu mudah memeriksa jawaban dari adik-adik. Jadi tugasnya jelas ya, yaitu halaman 41 sampai halaman 42. Jadi materi kita untuk mid semester hanya sampai bab 3, yaitu bab pertama adalah Nabi Muhammad SAW teladanku, bab kedua yaitu asik bisa membaca Al-Quran, dan yang ketiga yaitu Allah Maha Pencipta. Jadi untuk mid semester kita pelajari 3 bab. Nah, nanti insya Allah minggu depan ibu akan kasih kisi-kisi untuk ujian mid semester nanti. Dan minggu depan ibu akan memberikan soal melalui Google Form. Karena nanti pada saat mid semester kita menggunakan Google Form. Jadi minggu depan ibu akan simulasi menjawab soal-soal yang ada di Google Form. Itu hanya simulasi ya. Ibu tidak memberikan tidak mengambil untuk penilaian, hanya simulasi apakah adik-adik bisa menggunakan Google Form. Jadi ibu harap pada saat ibu memberikan soal di Google Form minggu depan, ibu harap semua mampu menjawabnya, semua bisa menggunakannya, sehingga pada saat ujian mid semester nanti tidak ada lagi kendala dalam menggunakan Google Form. Hanya itu yang ibu bisa sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ibu dalam menjelaskan ada kekurangan-kekurangan, dan apabila adik-adik ada yang tidak dimengerti, maka silahkan ditanyakan ke ibu secara pribadi, di chat ke ibu secara pribadi. Hanya itu yang ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.